Baik, ini bagian terakhir dari rangkaian mata kuliah farmakologi untuk keperawatan. Hanya singkat, tetapi bagian terakhir ini menjadi penting karena terkait dengan profesi perawat, peran perawat dalam edukasi dan pemberian obat yang aman. Di dalam topik ini, maka kita harus mampu menjelaskan peran perawat, prinsip pemberian obat, mengidentifikasi risiko kesalahan, dan menerapkan komunikasi yang efektif. Jadi aplikasi dari seluruh rangkaian mata kuliah farmakologi untuk keperawatan ada di bagian terakhir yang singkat ini. Jadi peran perawat di dalam edukasi pasien tentu eh, kita mulai dari mencari tahu apakah pasien yang kita hadapi paham terhadap obat yang diberikan. Jadi ada namanya teach back technique. Jadi kita mengajarkan untuk mengetahui apakah sebenarnya orang ini atau pasien ini atau keluarga pasien ini paham obat yang telah diberikan. Dalam hal ini maka bahasa yang kita gunakan maupun media edukasi, mau video, brosur atau simulasi harus sesuai atau sama dengan bahasa yang ada pada pasien. Jangan terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu rendah. Kita harus bisa menempatkan pada posisi pasien. Kemudian kita harus dalam perawat dalam edukasi pasien harus bisa memastikan pasien itu patuh dan mengatasi kesalahpahaman. Jadi patuh pada pemberian obat. Jadi contohnya ada beberapa miskonsepsi. Obat ini harus dihabiskan mesti gejala hilang. Untuk obat yang mana nih? Jadi kalau obatnya itu adalah obat yang simptomatik mengatasi gejala maka tidak perlu. Tapi kalau obat itu yang sifatnya membutuhkan waktu untuk mengatasi penyakit tertentu seperti infeksi dan lain sebagainya, maka harus diteruskan. Obat-obatan seperti obat darah tinggi, obat sakit gula, itu tidak ada kaitan dengan gejala karena darah tinggi sendiri tidak memberikan gejala. Jadi obat itu harus diminum sampai dinyatakan oleh dokter bahwa tidak memerlukan obat darah tinggi lagi dan sebagainya. Jadi ini namanya kita memastikan kepatuhan dan jangan sampai ada pemahaman yang salah. Pemberian obat yang aman ini harus dipastikan dengan verifikasi resep termasuk dosis, interaksi, dan alergi. Kemudian double check untuk beberapa obat yang kita sebut dengan high alert, artinya obat-obat yang risiko seperti insulin, antikoagulan, obat-obat yang pekat. Dan jangan lupa melakukan dokumentasi secara akurat. Kapan diberikan, bagaimana respon pasien, dan apa ada efek samping yang terjadi. Kalau terjadi kesalahan, apa yang harus dibuat? Ini penting, yang pertama stop pemberian obat itu, kemudian laporkan, dan evaluasi kondisi pasien dan dokumentasikan. Contoh kasus kalau terjadi kesalahan, dosisnya kelebihan atau salah rute, segera dihentikan ya dan laporkan, evaluasi pasien dan dokumentasi. Baik, kita akan lihat di beberapa contoh kasus. Yang pertama, kasus pasien diabetes dengan riwayat gagal ginjal diberi metformin. Perawat lupa memverifikasi fungsi ginjal sebelum pemberiannya sehingga pasien mengalami asidosis laktat. Kira-kira kesalahan apa yang terjadi sebenarnya pada kasus ini dan bagaimana sebenarnya prevensinya? Bagaimana peran edukasi perawat terkait efek samping metformin yang diberikan? Silakan didiskusikan. Saya kira sudah didiskusikan karena sudah dikumpulkan. Kasus kedua, pasien lansia mendapatkan obat yang cukup banyak, 8 jenis obat harian setiap hari. Mengeluh pusing dan mual. Keluarga tidak paham tentang jadwal minum obat. Yang penting menurut mereka adalah diberikan obat, dimakan semuanya. Nah, bagaimana perawat mengatasi praktek polifarmasi obat-obat yang banyak ini? Teknik edukasi yang mana yang cocok untuk keluarga pasien? Kasus ketiga, perawat baru memberikan antibiotik IV kepada pasien alergi penisilin karena tidak membaca status alergi di medical record elektrik. Apa akar permasalahannya kira-kira? Bagaimana meningkatkan kesadaran tentang verifikasi alergi? Itu saja semua rangkaian mata kuliah farmakologi
untuk keperawatan. Semoga bermanfaat dan saya masih menyisakan diskusi kalau bisa secara interaktif yang segera kita akan laksanakan. Terima kasih banyak dan semoga bisa menguasai ilmu farmakologi.